Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 21, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tentu saja aku membacanya, apakah aku begitu bodoh? Tapi ditutupi oleh kain merah dan membuka celah untuk melihat, sehingga ginseng tidak bisa keluar. Rafael Vasco dengan cepat menjelaskan. Mendengar Rafael Vasco mengatakan ini, Nathan Lewis dan Ariana Smith bahkan lebih yakin bahwa orang ini ditipu oleh orang lain, dan bahkan William Smith tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya dengan senyum masam yang tak berdaya. Rafael Vasco ini hanyalah seorang yang kurang berwawasan di masyarakat, jadi dia terlalu naif memikirkan banyak hal. Lagi pula, siapa putra Gruyères, siapa yang berani memprovokasi dia? Aku yakin kamu tidak berbohong, tentu saja. Nathan Lewis tiba-tiba menjawab Rafael Vasco dengan wajah serius. Tepat ketika Rafael Vasco memandang Nathan Lewis dan tidak mengerti apa yang dimaksud Nathan Lewis, yang awalnya serius, tertawa lagi, dan kemudian berkata, "Tapi aku tidak percaya, mungkin dia berbohong." Mata Rafael Vasco melebar, dia tahu bahwa Nathan Lewis masih tidak percaya. "Hari ini aku harus menamparkan wajahmu, aku ingin kamu melihat apakah itu akar rumput atau ginseng liar." Rafael Vasco menjadi cemas, mengambil kotak itu dan membukanya. Ketika kotak itu dibuka, Rafael Vasco tertegun sejenak, hanya untuk melihat bahwa ada beberapa akar rumput kering tergeletak di dalam kotak, di mana ginseng berusia 1000 tahun itu. Terkikik, Ariana Smith hampir menangis ketika dia melihat ini. William Smith tidak bisa menahan tawa. 1 juta, membeli beberapa akar rumput, masalah besar. Sial, jika kamu berani berbohong padaku, aku akan menemukannya dan memasukkannya ke penjara selama sisa hidupnya. Rafael Vasco melemparkan kotak itu ke tanah dengan marah, dengan keras mendengarkan tawa beberapa orang. "Apakah kamu tahu nama orang yang menjual ginsengmu? Di mana dia tinggal, di mana kamu pergi untuk membelinya? Itu Nazare, bukan Gruyères. Tangan ayahmu tidak bisa sampai di sana." Nathan Lewis terus merangsang Rafael Vasco, ini membuat wajah Rafael Vasco memerah karena marah, tapi dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Lagi pula, apa yang dikatakan Nathan Lewis adalah kebenaran. Oke, mengeluarkan banyak uang dan menjadi pelajaran. Jika kamu berbaur di masyarakat, kamu tidak akan menderita. Ayo terus minum teh. William Smith buru-buru memberi Rafael Vasco langkah. Jika tidak, Nathan Lewis benar-benar akan membuat masalah dengan Rafael Vasco, dan masalah ini tidak akan berakhir dengan baik. Bagaimanapun, Rafael Vasco adalah putra pemimpin Gruyères, dan William Smith tidak akan berani menyinggung perasaannya. "Paman Smith, aku masih memiliki beberapa tanaman ginseng berumur ratusan tahun di rumah. Semuanya asli. Aku akan meminta sopir untuk membawanya kepadamu sekarang." Rafael Vasco merasa bahwa dia menjadi malu, jadi dia berencana untuk meminta sopir untuk membawa beberapa tanaman ginseng di rumah. "Rafael Vasco, tidak perlu, paman telah sangat berterima kasih padamu." William Smith buru-buru menghentikannya, tapi Rafael Vasco sudah berdiri dan berjalan keluar, berjalan ke mobil, membisikkan beberapa patah kata dengan pengemudi, dan memandang Nathan Lewis dari waktu ke waktu. Pengemudi mengangguk dan pergi. Setelah hanya 20 menit, pengemudi kembali dengan kotak hadiah di tangannya. Setelah melihat Rafael Vasco, dia memberikannya kepada Rafael Vasco dan mengucapkan beberapa patah kata di telinga Rafael Vasco. Setelah pengemudi selesai berbicara, kilatan matanya melintas di wajah Rafael Vasco, dan dia menatap Nathan Lewis dengan jijik di matanya. Rafael Vasco melambaikan tangannya dan menyuruh pengemudi keluar untuk menunggu, sementara dia berjalan ke William Smith dengan sebuah kotak hadiah. "Paman Smith, ini beberapa tanaman ginseng berusia ratusan tahun, kamu bisa membuat sup ketika kamu punya waktu." Kali ini, Rafael Vasco secara pribadi membuka kotak hadiah secara langsung. Ternyata ada beberapa tanaman ginseng, dan semuanya dalam kondisi baik. "Rafael Vasco, kamu tidak harus begitu sopan. Karena itu niatmu, Paman Smith akan mengambilnya." William Smith mengambil kotak hadiah itu. "Paman Smith,
Kamu harus memperhatikan kesehatanmu di masa depan. Kamu tidak bisa makan semua yang diberikan kepadamu, terutama yang diberikan oleh mantan tahanan. Kamu tidak tahu bahwa orang-orang ini sangat buruk. Tidak ada orang baik di dunia ini. Dia tidak bisa mengubah identitasnya sebagai mantan tahanan. Ketika Rafael Vasco mengatakan ini, dia menatap langsung ke Nathan Lewis, wajahnya penuh sarkasme. Jelas, dia pasti meminta pengemudi untuk menyelidiki Nathan Lewis dan mengetahui beberapa hal tentang Nathan Lewis. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Rafael Vasco, apa maksudmu? Setelah dipenjara menjadi orang tidak baik, Ariana Smith mendengar bahwa Rafael Vasco jelas menargetkan Nathan Lewis, dan langsung tidak senang. Melihat Ariana Smith sebenarnya melindungi Nathan Lewis, wajah Rafael Vasco langsung berubah jelek, dan dia berteriak pada Ariana Smith, "Ariana, aku bertanya padamu, apa yang membuatmu tertarik pada mantan tahanan ini, mengapa kamu selalu berbicara untuknya? Tidak bisakah kamu melihat apa yang aku pikirkan? Selama kita berdua bersama, keluarga Smith dapat makmur selamanya di Gruyères." Rafael Vasco, meskipun kamu adalah leluhur kedua yang semua orang mengagumi, tapi aku ini tidak biasa, apakah kamu mengerti? Ariana Smith melirik Rafael Vasco kesal. Kenapa? Kenapa ini? Rafael Vasco meraih lengan Ariana Smith, apakah aku tidak sebaik mantan tahanan ini? Di mana aku tidak sebaik dia? Rafael Vasco berteriak keras dengan ekspresi muram di wajahnya. Ariana Smith mengerutkan kening, dengan ekspresi yang sedikit menyakitkan, "Rafael Vasco, kamu menyakitiku." Tapi Rafael Vasco tampak gila, memegang dengan erat Ariana Smith dan tidak pernah melepaskannya. Rafael Vasco, wajah William Smith menjadi dingin, dan itu terlalu berlebihan untuk langsung menyerang putrinya di depannya. "Kamu mencari kematian." Nathan Lewis sedikit menyipitkan matanya, dan niat membunuh keluar dari tubuhnya. Kemudian dia langsung mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di pergelangan tangan Rafael Vasco. Rafael Vasco hanya merasa pergelangan tangannya dijepit oleh catok, dan rasa sakit yang hebat datang dari hatinya. Rafael Vasco melepaskan tangannya, dan Ariana Smith mengambil kesempatan untuk berlari di belakang Nathan Lewis. Di sisi lain, Nathan Lewis menghancurkan Rafael Vasco dengan pukulan. "Nathan Lewis, jangan lakukan itu." William Smith buru-buru berhenti. Rafael Vasco adalah putra nomor 1 Gruyères. Bagaimana dia bisa memukulnya dengan santai? Pukulan ini takut itu akan menjadi hal yang buruk. Jika Nathan Lewis melakukannya, dan dia membunuh Rafael Vasco dengan satu pukulan, maka itu akan menjadi masalah besar. Melihat William Smith berbicara, Nathan Lewis mengepalkan tinjunya tepat waktu, tetapi gaya tinju yang tajam masih menyebabkan rasa sakit yang membakar di wajah Rafael Vasco, dan selangkangannya langsung menjadi basah. Dengan kehidupan yang begitu besar, bagaimana mungkin Rafael Vasco diganggu seperti itu sebelumnya? Hanya merasakan tinju Nathan Lewis, Rafael Vasco ini ketakutan setengah mati. "Kamu berani menyentuh Ariana, aku akan membunuhmu." Nathan Lewis menjentikannya dengan lembut. Rafael Vasco pergi keluar dari paviliun dalam sekejap, dan jatuh dengan keras ke tanah. Rafael Vasco berdiri, matanya penuh kekejaman, melihat celananya yang basah, dia tidak punya wajah untuk bertahan. "Nak, kamu hanya seorang mantan tahanan, berani melawanku, aku akan membunuhmu dalam beberapa menit, kamu tunggu." Rafael Vasco meletakkan kata-katanya yang kasar, berbalik dan pergi. Setelah Rafael Vasco pergi, William Smith menghela nafas lega. "Untungnya, kamu berhenti, jika kamu memukulnya, aku khawatir itu akan sulit untuk ditangani, dia adalah putra pemimpin tertinggi kota." "Terjepit olehku, patah," kata Nathan Lewis enteng. Dia sudah tahu identitas Rafael Vasco, jadi jika dia adalah putra pemimpin tertinggi kota, Nathan Lewis tidak takut sama sekali. "Apa?" William Smith terkejut. Kamu mencubit pergelangan tangan Rafael Vasco." "Patah." Ariana Smith juga terkejut. "Sudah berakhir. Aku khawatir Rafael Vasco kali ini tidak akan melakukannya." Wajah William Smith dan Ariana Smith penuh dengan kekhawatiran. "Sepertinya aku hanya bisa bertanya kepada Tuan Garrison tentang masalah ini. Meskipun dia telah pensiun dari pemerintah provinsi, dia masih memiliki beberapa kontak yang dapat membantunya mengejar ketinggalan." William Smith segera memikirkan Garrison Serio. Meskipun keluarga Smith adalah orang terkaya di Gruyères, di mata para politisi itu, para pengusaha ini hanyalah pion untuk menghasilkan uang, dan mereka tidak memiliki identitas sama sekali. Meskipun pria itu adalah putra pemimpin kota, tidak gugup begitu, dia baru saja mematahkan pergelangan tangannya, tetapi bukan tidak mungkin untuk terhubung. Selain itu,
sebagai pemimpin kota, ayahnya tidak akan tidak masuk akal, kan? Melihat ekspresi khawatir William Smith membuat Nathan Lewis bingung. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Kamu tidak tahu, Rafael Vasco ini terbiasa menghasilkan banyak uang di Gruyères. Meskipun wali kota Vasco baik dan jujur, tetapi karena dia sibuk dengan pekerjaan, dia tidak mengetahui urusan Rafael Vasco. Tidak ada yang berani memberitahunya, sudah menjadi seperti sekarang, aku akan pergi ke Garrison Serio tentang masalah ini. Setelah William Smith selesai berbicara, dia pergi untuk bertanya kepada Garrison Serio. Kamu benar-benar tidak boleh memulai terlalu keras, ini benar-benar merepotkan. Ariana Smith memandang Nathan Lewis tanpa daya dan berkata, siapapun yang menggerakkanmu, aku akan memukulnya, bahkan raja sekalipun. Nathan Lewis menatap Ariana Smith dengan wajah serius. Melihat tatapan serius Nathan Lewis, hati Ariana Smith menjadi manis. Dia menatap Nathan Lewis dengan tatapan kosong dan berkata, sebaiknya kamu keluar dan bersembunyi, biarkan ayahku menemui Tuan Garrison, dan ketika masalah selesai, kamu akan kembali. Ariana Smith mendorong Nathan Lewis pergi, dia takut Rafael Vasco benar-benar akan menemukan seseorang untuk datang dan membuat masalah di masa depan. Nathan Lewis tidak berdaya, setelah didorong oleh Ariana Smith, dia harus pulang dulu. Sumber daya di piringan bintang 7 sudah cukup baginya untuk berlatih selama sehari. Setelah kembali ke rumah, Nathan Lewis tidak pergi kemanapun, hanya berlatih di kamarnya. Pagi selanjutnya, William Smith secara pribadi menelepon Nathan Lewis dan meminta Nathan Lewis untuk pergi ke rumah keluarga Smith. Nathan Lewis mau tidak mau menuruti panggilan ini. Ketika Nathan Lewis tiba di rumah keluarga Smith, dia menemukan bahwa William Smith telah menyiapkan sekotak hadiah. Nathan Lewis, aku akan membawamu ke rumah wali kota Vasco sebentar lagi, berbicara dengan wali kota Vasco dengan baik, dan meminta maaf. Saya merasa wali kota Vasco adalah orang yang baik dan tidak akan mempermalukanmu. Nathan Lewis ingin menolak, tetapi melihat lingkaran mata hitam William Smith, jelas bahwa dia sangat mengkhawatirkan urusannya kemarin, jadi Nathan Lewis mengangguk dan setuju. Ariana Smith awalnya ingin mengikuti, tetapi William Smith takut setelah Ariana Smith mengikuti, konflik apapun akan sia-sia, jadi dia tidak membiarkannya mengikuti. Setelah bersiap-siap, William Smith mengantar Nathan Lewis ke rumah wali kota Vasco. Wali kota Vasco ini bernama Cristiano Vasco. Dia telah menjadi pemimpin Gruyères selama lebih dari 10 tahun. Dengan kekuatannya, dia telah menjadikan Gruyères sebuah kota kecil dan perlahan-lahan berkembang menjadi pejabat yang sangat cakap. Segera, mobil itu berhenti di sebuah lingkungan, sebuah bangunan kecil berganya barat dengan hanya 2 lantai dan luas lebih dari 200 meter persegi, yang merupakan rumah Cristiano Vasco saat ini. Sangat jarang bagi kepala kota untuk tinggal di tempat seperti itu, tetapi di depan bangunan kecil berganya barat ini, ada mobil mewah jutaan dolar yang diparkir, dan sangat tidak cocok dengan bangunan ini. Setelah masuk, jangan katakan beberapa patah kata, jangan impulsif. William Smith memberitahu Nathan Lewis lagi. Nathan Lewis hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah membunyikan bel pintu, pintu segera dibuka oleh seorang wanita paruh baya dengan celemek. Orang ini adalah istri Cristiano Vasco, Aubrey Woolley. Nyonya Vasco, kita punya janji dengan wali kota Vasco. William Smith berkata dengan sopan setelah melihat gadis paruh baya itu. Ketika Nathan Lewis mendengar itu, orang ini ternyata adalah istri wali kota, dan tidak bisa tidak terkejut, istri kepala kota sangat sederhana. Tuan Smith, silahkan masuk, Tuan Vasco memberitahuku. Aubrey Woolley membuka pintu dan dengan hangat menyambut William Smith dan Nathan Lewis masuk, jika kamu mengatakan kamu datang dan bawa sesuatu. Bukannya kamu tidak tahu temperamen Tuan Vasco. Nyonya Vasco, ini adalah daging sapi dan madu, dan harganya pasti tidak lebih dari $1.000. William Smith buru-buru menjelaskan, Cristiano Vasco memiliki aturan, yaitu, dia tidak boleh membawa hadiah saat dia menjadi tamu di rumah, bahkan jika itu adalah kunjungan kerabat dan teman. Nilai hadiah tidak boleh melebihi 1.000, jika tidak, dia tidak akan menerimanya. Mendengarkan kata-kata William Smith, Aubrey Woolley mengambil alih, Tuan Smith, kalian berdua silahkan duduk, Tuan Vasco sedang mendiskusikan berbagai hal dengan beberapa orang. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Jangan khawatir Nyonya Vasco. William Smith tersenyum sedikit, lalu mengikuti Nathan Lewis untuk duduk di sofa di samping. Nathan Lewis melihat ke ruangan itu. Semuanya adalah perabotan yang relatif tua. Semuanya tidak berharga, mereka tidak terlihat seperti rumah pemimpin kota. Dan Aubrey Woolley,
Sebagai istri wali kota, bisa begitu ramah, Nathan Lewis berpikir, aku tidak mengerti bagaimana seorang ibu seperti Aubrey Woolley bisa memiliki anak seperti Rafael Vasco. Setelah William Smith dan Nathan Lewis duduk sebentar, pintu ruang kerja dibuka, dan keempat orang itu keluar. Salah satunya adalah Cristiano Vasco, seorang pria parubaya yang lembut dan anggun berusia 40-an dengan kacamata. Meskipun dia mengenakan pakaian biasa, dia memiliki aura superior. Tiga orang lainnya sepertinya pengusaha Sozopol, salah satunya adalah pengusaha kecil Sozopol dengan janggut dan mata cerah. Nathan Lewis benar-benar merasakan gelombang energi spiritual dari pengusaha Sozopol ini. Apakah orang ini juga seorang kultivator? Nathan Lewis tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Wali Kota Vasco, saya harap Anda dapat memikirkannya dengan hati-hati. Investasi kami pasti akan memperkuat perkembangan ekonomi Gruyères. Selama Anda membagi bagian selatan kota kepada kami akan dapat membangun kembali sebuah kota dalam waktu 3 tahun. Pria Sozopol berjenggot itu berkata, maaf, saya tidak bisa membiarkan nenek moyang dan cucu-cucu saya menghancurkan tulang punggung saya hanya untuk uang, dan saya tidak akan merugikan kepentingan setiap warga negara. Jika Anda ingin mencapai prestasi politik, Anda tidak hanya mengandalkan uang, tetapi juga dukungan masyarakat umum. Masalah ini tidak akan dibahas, dan tidak akan dikirim jauh-jauh, kata Cristiano Vasco dengan wajah dingin dan tegas. Dapat dilihat bahwa Cristiano Vasco tidak terlalu senang bernegosiasi dengan beberapa orang Sozopol. Karena wali kota Vasco sangat bersikeras, maka tidak ada yang perlu kita bicarakan, selamat tinggal. Pengusaha Sozopol berjanggut itu mengulurkan tangannya ke Cristiano Vasco. Meskipun tidak menyenangkan untuk berbicara, selalu ada etiket minimum Cristiano Vasco mengikuti pengusaha Sozopol dan berjabat tangan. Tetapi pada saat telapak tangan kedua orang itu bertemu, kabut hitam samar memasuki tubuh Cristiano Vasco langsung di sepanjang telapak tangan mereka, tetapi Cristiano Vasco tidak menyadarinya. Namun, adegan ini dilihat oleh Nathan Lewis. Nathan Lewis mengerutkan kening dan menatap dengan serius pedagang berjanggut Sozopol. Pengusaha Sozopol juga sepertinya merasakan sesuatu, dan menoleh untuk melihat Nathan Lewis. Tetapi setelah hanya satu kali melihat, dia menoleh ke belakang. Setelah tiga pengusaha Sozopol pergi, Cristiano Vasco duduk di sofa, meminum teh yang dibawa oleh Aubrey Woolley, wajahnya jelek. Vasco, Tuan Smith menunggumu. Aubrey Woolley mengingatkan Cristiano Vasco. Baru saat itulah Cristiano Vasco ingat, dan dia buru-buru menyapa William Smith. Tuan Smith, datang dan duduk, maafkan aku akan melupakanmu. Cristiano Vasco bangkit dan mengikuti William Smith meminta maaf. Wali kota Vasco sangat sopan. Untuk Gruyères, kamu bekerja siang dan malam. Aku sangat malu mengganggumu. William Smith berjalan mendekat, dan Nathan Lewis mengikuti di belakang. Tuan Smith, kontribusi Anda tidak kecil bagi Gruyères untuk berkembang seperti sekarang. Tanpa dukungan Anda, bahkan jika saya memiliki 3 kepala dan 6 tangan, saya tidak akan berguna. Cristiano Vasco terkekeh. Sebidang tanah di sebelah barat kota keluarga Smith Anda, Rafael Vasco memberitahu saya bahwa saya telah mengirim seseorang untuk memulai proses persetujuan. Selama itu legal dan sesuai, Anda bisa datang kepada saya secara langsung, di mana gunanya membiarkan Rafael Vasco menyampaikannya. Selain itu, Tuan Garrison juga menelepon saya. Anda mengatakan bahwa Anda datang untuk meminta maaf kepada saya. Apa yang terjadi? William Smith buru-buru menjelaskan, Wali Kota Vasco, di rumah saya kemarin, Rafael Vasco dan Nathan Lewis memiliki sedikit kesalahpahaman, dan mereka berdua berkonflik. Dalam konflik, Nathan Lewis impulsif dan memukul Rafael Vasco, jadi saya membawanya ke sini hari ini untuk meminta maaf kepada Wali Kota Vasco. Cristiano Vasco melirik Nathan Lewis dan tersenyum ringan, anak muda, itu normal untuk memiliki sedikit amarah. Jika Anda memukul dia, Anda menggunakannya untuk mengganggu orang dahulu. Saya pikir Anda melakukan sesuatu yang ilegal. Jika hanya itu, tidak mudah bagi siapapun untuk memulai. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tidak, tidak. William Smith menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan kemudian berkata kepada Nathan Lewis, Nathan Lewis, tolong minta maaf kepada Wali Kota Vasco dulu. Wali Kota Vasco, saya mengambil pukulan berat kemarin dan mematahkan pergelangan tangan Tuan Muda Vasco, tetapi jika saya dapat mengambilnya kembali, itu tidak akan mempengaruhi kehidupan masa depan saya. Nathan Lewis mengikuti Cristiano Vasco dengan ringan. Nathan Lewis tidak memiliki sikap meminta maaf, karena dia tidak berpikir dia harus meminta maaf.
Alasan mengapa dia mengikuti Cristiano Vasco dengan sangat sopan adalah karena Cristiano Vasco adalah pejabat yang baik. Mendengar bahwa Nathan Lewis mematahkan pergelangan tangan Rafael Vasco, baik Cristiano Vasco dan Aubrey Woolley tercengang, dan alis mereka berkerut. Melihat ini, William Smith buru-buru menjelaskan semua hal satu persatu, termasuk bahwa Rafael Vasco menamparkan Ariana Smith di depan umum. Setelah mendengarkan narasi William Smith, wajah Cristiano Vasco memerah karena marah, dan dia memandang Aubrey Woolley dan berkata, apakah bajingan itu pulang? Tidak, dia tidak pulang kemarin. Aubrey Woolley menggelengkan kepalanya. Cristiano Vasco menggertakkan giginya, aku akan mematahkan kakinya ketika bajingan ini pulang. Setelah berbicara, Cristiano Vasco mengeluarkan ponselnya dan langsung memanggil sopirnya. Segera, pengemudi tiba dengan mobil. Begitu dia memasuki pintu dan melihat William Smith dan Nathan Lewis, pengemudi itu sedikit terkejut. Wali Kota Vasco, kamu mencariku. Tubuh pengemudi itu sedikit gemetar, dan dia tampak ketakutan. Armandario, izinkan saya bertanya, apakah bocah itu menggunakan mobil saya kemarin? Cristiano Vasco bertanya dengan tajam. Tidak, sopir itu tergangap, tidak bisa berkata apa-apa. Bang! Cristiano Vasco membanting meja kopi dan berteriak keras, katakan yang sebenarnya. Pengemudi itu sangat ketakutan sehingga dia gemetar, Tuan Muda Vasco menggunakan mobil. Cristiano Vasco marah ketika dia mendengar ini, seluruh tubuhnya bergetar, bagaimana aku memberitahumu, dia tidak diizinkan untuk memindahkan mobilku, tidak bisakah kamu ingat? Mobil itu milik negara, bukan milik Rafael Vasco, dia bisa menggunakan itu seperti yang dia inginkan, aku mengingatkanmu. Tidakkah kamu tahu, sopir Armandario sangat ketakutan sehingga dia gemetar dan hampir menangis. Melihat ini, Aubrey Woolley buru-buru membujuk Cristiano Vasco, Christian, jangan marah untuk saat ini. Jika kamu marah, aku akan merawatnya di masa depan. Sekarang pergelangan tangan Rafael Vasco patah, aku tidak tahu di mana dia. Ayo temukan dia dulu, temukan omong kosong dan biarkan dia mati di luar. Mulut marah Cristiano Vasco terus naik turun. Hidup bijakku akan dihancurkan oleh bajingan ini cepat atau lambat. Aubrey Woolley melanjutkan, dia menepuk Cristiano Vasco di belakang, lalu menatap pengemudi Arman dan berkata, Arman, apakah Anda tahu di mana Rafael berada? Nyonya, Tuan Muda Vasco ada di rumah sakit sekarang, pergelangan tangannya telah dirawat, tetapi dia sedang menghubungi seseorang sekarang, sepertinya ingin balas dendam. Armandario tidak berani menyembunyikannya dari Rafael Vasco saat ini, dan berkata dengan jujur. Bajingan kecil, dia berani membalas dendam. Cristiano Vasco melompat ketika dia mendengarnya, bahwa dia kembali padaku sekarang, jika dia tidak kembali, maka jangan pernah biarkan dia kembali. Armandario bergegas pergi. Wali Kota Vasco, bagaimanapun juga Rafael Vasco masih muda, jangan terlalu marah. Melihat ini, William Smith dengan cepat membujuknya. Hei, Cristiano Vasco menghela nafas, Tuan Smith, aku benar-benar membuatmu tertawa. Keluarga ini malang, binatang buas seperti itu telah lahir. Cristiano Vasco memandang Nathan Lewis, dan berkata dengan malu, anak muda, aku membuatmu tertawa, bahkan jika aku mati, aku pantas mendapatkannya, aku tidak bisa menyalahkanmu, kami orang tua yang tidak mendisiplinkan dengan baik. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Wali Kota Vasco, tidak ada yang sempurna, saya percaya bahwa di bawah bimbingan Wali Kota Vasco dan Nyonya, Tuan Muda Vasco akan mengoreksi dirinya sendiri. Nathan Lewis juga mengagumi perilaku Cristiano Vasco. Alasan mengapa Rafael Vasco menjadi seperti ini pasti terkait dengan pekerjaan tanpa pamrih Cristiano Vasco, dia hanya fokus pada pekerjaannya, dan dia pasti akan mengabaikan pendidikan anak-anaknya, itulah sebabnya Rafael Vasco begitu sombong dan mendominasi. Segera, pengemudi Armandario membawa Rafael Vasco kembali, lengan Rafael Vasco sudah dibalut. Setelah Rafael Vasco memasuki pintu, dia tidak terkejut melihat Nathan Lewis dan William Smith, sepertinya pengemudi Armandario sudah memberitahunya. Ayah, Rafael Vasco berteriak setelah Cristiano Vasco gemetar. Bajingan kecil, aku akan menghancurkanmu sampai mati. Cristiano Vasco mengambil bangku dan hendak menghancurkan Rafael Vasco, yang membuat Rafael Vasco takut untuk bersembunyi di sudut. Sepertinya dia sangat takut pada Cristiano Vasco. Christian, apa yang kamu lakukan? Aubrey Woolley buru-buru meraih Cristiano Vasco dan mengedipkan mata pada Rafael Vasco dengan putus asa, dan Rafael Vasco berlari ke atas. Wali Kota Vasco, jangan terlalu marah. William Smith juga melangkah maju untuk membujuk.
Tetapi pada saat ini, Cristiano Vasco, yang sedang memegang bangku, tiba-tiba jatuh ke tanah dengan matanya yang gelap. Perubahan mendadak ini mengejutkan Aubrey Woolley dan William Smith. Christian, teriak Aubrey Woolley cemas, lalu berkata kepada pengemudi Armandario, cepat bawa ke rumah sakit. Tunggu sebentar, Nathan Lewis melangkah maju dan meletakkan tangannya langsung di dahi Cristiano Vasco. Aubrey Woolley memandang Nathan Lewis dengan wajah bingung, dan kemudian William Smith ingat bahwa Nathan Lewis adalah seorang dokter jenius. Nyonya Vasco, Nathan Lewis tahu keterampilan medis, biarkan dia melihatnya. William Smith menjelaskan kepada Aubrey Woolley. Aubrey Woolley mengangguk dan menatap Nathan Lewis, keringat dingin muncul di dahinya. Setelah Nathan Lewis memeriksa Cristiano Vasco, wajahnya menjadi sangat serius dan alisnya berkerut. Nathan Lewis, apakah wali kota Vasco serius? Melihat Nathan Lewis seperti itu, William Smith panik. Jika sesuatu terjadi pada Cristiano Vasco, di mana dia akan menemukan eksekutif tingkat tinggi yang begitu baik? Wali kota Vasco baru saja pingsan karena marah, bukan masalah besar. Nathan Lewis menggelengkan kepalanya, tetapi saat ini Nathan Lewis mengkhawatirkan hal lain. Di tubuh Cristiano Vasco, seseorang melemparkan teknik pembangkitan jiwa, yang membuat Nathan Lewis mengkonfirmasi tebakan barusan bahwa pengusaha Sozopol berjanggut, ketika berjabat tangan dengan Cristiano Vasco, melemparkan teknik pembangkitan jiwa di tubuh Cristiano Vasco. Adapun efek pembangkitan jiwa sudah terbukti dengan sendirinya, mereka yang terkena pembangkitan jiwa untuk sementara akan kehilangan jiwanya dan menjadi mayat berjalan bagi mereka yang menggunakan pembangkitan jiwa untuk mengendalikannya. Tampaknya pengusaha Sozopol berjenggot menggunakan teknik itu pada Cristiano Vasco untuk pengembangan daerah di selatan kota. Selama Cristiano Vasco dikendalikan oleh mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Karena ini bukan masalah besar, bangunkan wali kota Vasco. William Smith melihat kecemasan Aubrey Woolley. Untuk meyakinkan Aubrey Woolley, William Smith mendesak Nathan Lewis untuk membangunkan Cristiano Vasco terlebih dahulu. Nathan Lewis mengangguk dan mengklik ringan Cristiano Vasco. Cristiano Vasco perlahan membuka matanya. Christian, kamu sudah bangun, tapi kamu membuatku takut setengah mati. Melihat Cristiano Vasco bangun, Aubrey Woolley menghela nafas panjang. Cristiano Vasco membuka matanya dengan sedikit kebingungan di matanya. Ada apa denganku? Kamu pingsan karena marah, dan aku bilang jangan biarkan kamu begitu marah. Kamu hanya tidak mendengarkan. Aku beruntung memiliki orang ini di sini hari ini, kalau tidak kita tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Aubrey Woolley berkata, untuk membantu Cristiano Vasco berdiri. Cristiano Vasco tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Nathan Lewis lebih banyak, dan berkata dengan terkejut, anak muda, apakah Anda memiliki keterampilan medis? Tahu sedikit, Nathan Lewis mengangguk. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Wali kota Vasco, Nathan Lewis tidak hanya tahu sedikit keterampilan medis, dia tahu banyak, dan dia tahu tentang penyakitku. William Smith mengikuti Cristiano Vasco dengan sedikit bangga. Bagaimana dikatakan bahwa Nathan Lewis akan menjadi paman dari keluarganya sendiri di masa depan, ini juga sesuatu yang akan membawa kemuliaan bagi keluarga Smith. Kamu benar-benar tidak bisa mengatakannya di usia yang begitu muda. Cristiano Vasco jelas tidak terlalu memperhatikan kata-kata William Smith. Jika kamu ingin mempelajari keterampilan medis dengan baik, bagaimana itu bisa? Nathan Lewis baru berusia awal 20-an, jadi dia bisa mengerti pengobatan. Cristiano Vasco pasti tidak akan percaya jika dia mengatakan bahwa keterampilan medisnya brilian, tetapi dia juga tidak menyangkalnya. Tuan Smith, tetaplah di rumah untuk makan di siang hari, aku akan melakukannya sekarang. Aubrey Woolley berkata mengikuti William Smith. Nyonya Vasco, jangan repot-repot, kata William Smith buru-buru dan sopan. Tuan Smith, ada apa? Duduk, bermain 2 pertandingan denganku, dan minum 2 kali denganku di siang hari. Cristiano Vasco melambai pada William Smith. Ketika William Smith melihat ini, dia tidak menolak, dia mengatur papan catur dan bermain catur dengan Cristiano Vasco. Nathan Lewis memperhatikan dari samping, ragu-ragu lagi dan lagi, haruskah dia bersama Cristiano Vasco untuk berbicara tentang fakta bahwa tubuhnya telah diresapi dengan pembangkitan jiwa. Setelah berpikir sebentar, Nathan Lewis memutuskan untuk memberitahu Cristiano Vasco. Jika tidak, Cristiano Vasco kemungkinan akan digunakan oleh yang disebut pengusaha Sozopol. Wali kota Vasco, ada yang ingin saya sampaikan kepada Anda, kata Nathan Lewis. Anak muda, jika kamu punya sesuatu, katakan saja. Cristiano Vasco berkata tanpa mengangkat kepalanya.
Saya baru saja memeriksa Anda dan menemukan bahwa seseorang telah menggunakan teknik pembangkit jiwa. Ini adalah seseorang yang ingin mengambil keuntungan dari Anda, dan orang-orang ini kemungkinan besar adalah pengusaha Sozopol itu. Nathan Lewis berkata dengan jujur. Tepat setelah Nathan Lewis selesai berbicara, Cristiano Vasco tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Nathan Lewis, meletakkan bidak catur di tangannya ke samping, dan berkata dengan wajah serius, "Anak muda, zaman apa sekarang? Apakah kamu terlalu bodoh? Wali kota dalam masa saat ini, pasti tidak akan percaya apa yang dikatakan Nathan Lewis." Setelah mendengarkan kata-kata Nathan Lewis, wajah William Smith langsung menjadi serius. Dia telah melihat kekuatan Nathan Lewis dengan matanya sendiri di Nidaros. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, siapa yang akan percaya? Nathan Lewis, apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah itu akurat? William Smith bertanya pada Nathan Lewis. Nathan Lewis mengangguk. Melihat Nathan Lewis mengangguk, William Smith segera menatap Cristiano Vasco dan berkata, "Wali kota Vasco, Nathan Lewis tahu beberapa teknik, dia benar-benar bisa melihat beberapa hal yang orang biasa tidak bisa mengerti. Kamu harus mempercayainya." "Diam." Cristiano Vasco mengerutkan kening. "Tuan Smith, kamu sudah sangat tua. Bagaimana kamu bisa percaya apa yang dikatakan seorang anak tidak masuk akal? Pembangkit jiwa macam apa? Di mana jiwaku?" "Wali kota Vasco, dengarkan aku, sungguh. Tuan Smith, jika kamu berbicara, jangan salahkan aku, itu hanya omong kosong." Jelas tidak percaya dengan apa yang dikatakan Nathan Lewis. Bagaimanapun, dalam posisinya, bagaimana dia bisa percaya pada dewa dan hantu? William Smith tidak berani mengatakan lebih banyak, tetapi Nathan Lewis menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berbicara. Setelah beberapa saat, Aubrey Woolley mengundang beberapa orang untuk makan, tetapi di meja makan, suasananya sedikit memalukan, dan wajah Cristiano Vasco tidak bagus. Setelah makan, William Smith dan Nathan Lewis pergi. Dalam perjalanan kembali, William Smith berkata dengan sedikit cemas, "Nathan Lewis, mantra roh macam apa yang sebenarnya dimiliki wali kota Vasco?" "Sungguh." Nathan Lewis mengangguk. "Kalau begitu kamu harus menemukan cara untuk menyelamatkannya. Wali kota Vasco adalah pejabat yang baik dan langka. Meskipun dia agak kuno, dia jujur dan tidak mementingkan diri sendiri." William Smith menatap Nathan Lewis dengan mata memohon. "Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan." "Aku akan lakukan." Faktanya, William Smith tidak mengatakan, Nathan Lewis tidak akan membiarkan mereka yang disebut pengusaha Sozopol berhasil. Ini terkait dengan kepentingan seluruh warga Gruyères. Melihat janji Nathan Lewis untuk menyelamatkan Cristiano Vasco, William Smith merasa lega. Nathan Lewis turun dari mobil di tengah jalan, dan bukannya pergi ke rumah keluarga Smith, dia menelepon Tiago Levon dan memintanya untuk menyiapkan staf. Tidak lama kemudian, Tiago Levon membawa puluhan orang dan tiba dengan mobil. "Tuan Nathan, apakah ada yang salah?" Tiago Levon bertanya. "Jangan tanya, ikuti saja aku." Nathan Lewis membawa Tiago Levon dan yang lainnya dan langsung pergi menjaga di luar kediaman Cristiano Vasco. Bukankah ini rumah wali kota Vasco?" "Tuan Nathan, apa yang kamu lakukan?" Wajah Tiago Levon sedikit cemas. "Jangan memanggilnya Kaisar Bawah Tanah Gruyères, tapi apa gunanya itu? Dia adalah Kaisar Bawah Tanah. Bukankah dia takut pada Cristiano Vasco, Kaisar Bawah Tanah Gruyères? Katakan padamu untuk tidak bertanya." Nathan Lewis meletakkan kursi dengan tidak sabar, lalu menutup matanya dan beristirahat. Di sebuah hotel kecil terpencil di Gruyères. 3 pengusaha Sozopol tinggal di sini. Lingkungan hotel sangat buruk. Identitas ketiga pengusaha Sozopol sama sekali tidak cocok. Tidak ada yang tahu mengapa ketiga orang ini memilih tinggal di sini. Di sebuah kamar hotel, pengusaha berjanggut Sozopol duduk di tempat tidur, sementara 2 lainnya berdiri dengan ekspresi hormat. Saya melihat pengusaha Sozopol berjenggot dengan mata sedikit tertutup, duduk bersila, jari-jarinya mencubit, dan dia masih melantunkan kata-kata. "Dewa bumi, dewa 5 gunung, dewa segala arah, awan keberuntungan, dan awan datang dengan cepat." Udara hitam mengalir keluar dari jari-jari pengusaha Sozopol, dan lalu menghilang seketika. "Oke," pengusaha itu berkata dengan senyum dingin. "Hahaha, dengan tindakan Tuan Bergio, bisnis kita tidak akan gagal." Seorang pengusaha Sozopol yang gemuk tertawa terbahak-bahak. Faktanya, pria berjanggut ini bukan pengusaha Sozopol. Di antara 3 orang, hanya 2 orang gemuk dan kurus yang merupakan pengusaha Sozopol asli,
dan identitas pria berjanggut ini adalah seorang penyihir. Anda harus tahu bahwa di luar, banyak orang percaya pada hal-hal ini, jadi ada juga penyihir yang merajalela. Di luar, apakah itu lokasi perusahaan, nama anak, atau bahkan ketika pesta makan malam dapat mengarah pada negosiasi bisnis, penyihir ini akan beraksi. Meskipun ada banyak orang yang hanya berpura-pura, mereka tidak tahu apa-apa, mereka hanya menipu sejumlah uang dan menghabiskan uang, tetapi masih ada beberapa penyihir yang benar-benar memiliki beberapa keterampilan nyata. Orang-orang ini tahu beberapa teknik, seperti sebagai pembangkit, eksorsisme, dan mereka juga dapat menangkapmu di udara, dan juga untuk mengobati beberapa penyakit yang sulit disembuhkan. Oleh karena itu, bagian dari penyihir ini menjadi semakin terkenal di luar, dan dianggap sebagai tamu kehormatan oleh banyak orang kaya. Dan Tuan Bergio ini adalah salah satu penyihir paling terkenal di pelabuhan luar. Tekniknya tidak terduga, kedua pengusaha Sozopol ini menghabiskan banyak uang untuk mengundangnya. Pengusaha Sozopol yang gemuk dan kurus tertarik pada Gruyères. Mereka ingin datang ke sini untuk membangun beberapa perusahaan yang sangat efisien tetapi sangat mencemari. Tetapi mereka telah lama mendengar bahwa para pemimpin puncak Gruyères jujur dan mereka takut akan sulit untuk dibicarakan. Mereka langsung mengundang Tuan Bergio ini untuk datang. Saya sudah menyiapkan kontraknya sekarang, saya hanya menunggu Cristiano Vasco datang untuk menandatangani dan menstempelnya. Ketika kontrak sudah di tangan, dia tidak akan bisa menyangkalnya. Pengusaha kurus Sozopol itu mengambil keluar dan menyiapkannya waktu yang lama untuk kontrak, dia berkata sambil tersenyum. Dengan menggunakan metode ini, mereka telah menyelesaikan banyak proyek yang sangat sulit untuk didiskusikan, dan mereka telah dicoba dan diuji. Setelah ini selesai, 50 juta akan dikreditkan ke akun saya, dan saya ingin dolar, kata Master Bergio ringan. Pasti, kedua pengusaha Sozopol itu mengangguk lagi dan lagi, dengan ekspresi menyanjung di wajah mereka. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.